Assalamualaikum, balik lagi sama saya teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas mengenai exhaust bentuk kipas ya. Sebelum melihat video ini, alangkah baiknya teman-teman itu mengecek terlebih dahulu di videonya Master Cendana ya. Di videonya Master Cendana sudah mengulas tentang exhaust model kipas. Nah, di sini saya ingin memperjelas apa yang disampaikan beliau ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang menurut saya itu penting untuk diketahui teman-teman semua. Yang pertama, sebelum membahas ke pemodelan, saya ingin teman-teman itu paham pembacaan port map pada silinder blok 2 tak ya. Di sini ada angka 1,5. 1,5 ini deck height atau clearance dari piston ke head. Terus kemudian di sini ada tinggi bilas atau booster port. Di sini ada tinggi dari transfer sekunder. Di sini ada transfer primer. Di sini ada tinggi exhaust port. Terus kemudian angka-angka ini ditulis berdasarkan pembacaan dari bibir liner. Ini adalah bibir liner ya, bagian atas ini. Terus kemudian ini ada angka 29,5. Ini adalah port standar dari blok RE King. Untuk clearance atau deck height, sebuah blok itu mempunyai clearance atau celah ini berbeda-beda ya. Ada yang 1,5 mili, ada yang 1 mili, beda-beda pokoknya. Untuk mengetahui berapa clearance ini, teman-teman bisa pistonnya itu ditopkan dulu di TDC. Kemudian baru diukur dari bibir piston terhadap bibir liner, baru bisa dapat berapa tinggi deck height-nya ini. Karena ini berpengaruh terhadap pembacaan tinggi port yang akan teman-teman porting. Oke, saya lanjut lagi. Jadi di sini saya tidak mempermasalahkan metode yang digunakan teman-teman YouTuber atau teman-teman mekanik lain mengenai penentuan tinggi exhaust port ya. Ada yang menentukan tinggi exhaust port itu dari stroke kali 50%. Tapi yang saya gunakan tidak seperti itu ya. Saya mengacu pada durasi ya. Saya menentukan tinggi exhaust port itu berdasarkan durasi. Karena pada buku-buku tuner, pada buku 2 tak itu ada acuan sendiri untuk durasi dan penggunaannya ya. Terutama untuk penggunaan cross, daily use ataupun road race. Durasinya ada sendiri-sendiri pedomannya ya. Kebanyakan tuner-tuner profesional juga menggunakan buku yang sama dan pedoman yang sama. Jadi di sini yang ingin saya pertegas adalah pembacaan, penerapan dan pengukuran. Pengukuran misalkan tinggi exhaust port itu didapat, misalkan kita mau porting 25 ya. Nah, ada sebagian teman yang menunjukkan tinggi 25 itu diukur dari bibir liner terhadap tinggi bibir exhaust port ini. Jadi misalkan teman-teman itu mendesain tinggi 25. Ini tak tunjukkan pakai jangka sorong dulu ya. Ini misalkan kita set di angka 25 ya. Nah, kemudian kita ukur. Misalkan kan ada yang mencontohkan tuh tinggi 25 diukur dari bibir liner. Nah, seperti ini ya. Terus tak tandai dulu pakai spidol. Nah, ini sudah tak tandai dengan spidol dan sudah tak set di segmen tingginya 25 ya. Jadi seperti ini. Teman-teman kan ada teman-teman yang mencontohkan pengukuran itu tinggi 25 itu dari bibir liner. Nah, seperti ini 25 ya. Nah, setelah di porting tinggi 25, pembacaan durasi itu bukan dari bibir liner, akan tetapi dari TDC terhadap tinggi exhaust port.
Kalau teman-teman membuat tinggi exhaust pot misalkan 25 atau 26 dan pengukurannya itu dimulai dari bibir liner, maka durasinya akan berbeda. Jadi setelah diukur berdasarkan TDC, berdasarkan penghitungan pembacaan durasi yang benar. Tadi kan diukur dari 25 ya, sekarang diukur dari TDC. Nah seperti ini. Tinggi exhaust pot teman-teman itu nggak jadi di angka 25, akan tetapi di angka ini, teman-teman bisa lihat di angka 23,5. Jadi durasinya sudah berbeda jauh ya teman-teman. Nah ini kan 25, kita kan 25 menghitungnya dari tinggi bibir liner terhadap tinggi porting yang kita buat. Sedangkan di sini ada 1,5 itu deck height-nya. Piston itu kepalanya saat TDC berhenti di sini, di garis ini, garis yang nomor 2 ini. Nah, pengukuran tinggi exhaust pot itu sebenarnya bukan dari bibir liner, akan tapi dari TDC. Setelah diukur dari TDC ke bibir exhaust pot, ini ternyata didapat tinggi kita itu adalah 23,5. Dari sini sudah paham ya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman ada melihat YouTube yang mengukur tinggi exhaust pot ataupun tinggi transfer pot dimulai dari bibir liner, misalkan di sana disebutkan tinggi exhaust pot itu 26,5, katakanlah 26,5 ya, anggap aja 26,5. Beliau mengukur 26,5 dari bibir liner terhadap tinggi ini, bibir exhaust pot yang sudah didesain, tingginya 26,5. Kalau diukur berdasarkan durasi, pembacaan durasinya akan berbeda, tingginya pun juga akan berbeda. Durasinya membaca bukan di tinggi 26,5 lagi, akan tapi 26,5 dikurangi 1,5 ini lagi. Jadi berapa itu? Teman-teman kurangi sendiri. Nah, makanya dari situ ketahuan kenapa setelah habis porting, misalkan teman-teman membuat tingginya 26,5, kok RPM bawahnya jadi drop banget. Karena yang dibaca tinggi realnya itu bukan 26,5 lagi, akan tetapi menjadi 26,5 dikurangi 1,5, berarti tinggi porting real teman-teman itu 24,5. Makanya RPM bawahnya kedodoran. Jadi seperti itu ya. Itu nanti berkaitan dengan penentuan model kipas. Model kipas ini nanti ada banyak faktor yang membuat RPM bawah bentuk kipas itu kedodoran. Nah, salah satu penyebabnya adalah teman-teman salah membaca tinggi exhaust realnya. Tinggi exhaust realnya teman-teman misalkan 26,5 jadi 24,5. Dan durasi 2,45 itu berbeda dengan 26,5. Dari sini sudah dipahami ya. Kalau sudah dipahami, saya akan lanjut ke gambar yang berikutnya. Kemudian ini, nah, sebelum mendesain model kipas, teman-teman harus paham area ini. Area ini sangat-sangat rawan terhadap RPM bawah. Makanya kenapa tidak jarang teman-teman yang membuat bentuk kipas RPM bawahnya itu kedodoran. Salah satunya teman-teman tidak memperhatikan area ini. Area ini sangat penting sekali. Jadi sebelum melanjutkan, tak tunjukin siklusnya terlebih dahulu ya teman-teman, agar teman-teman lebih paham. Jadi siklusnya seperti ini ya teman-teman. Anggap aja ini blok air king ya. Anggap aja ini blok air king, ini exhaust, ini transfer primer, ini transfer sekunder ya. Jadi ini kan pistonnya bergerak turun ya. Saat piston turun seperti ini, piston bergerak turun gini ya. Nah, saat piston bergerak turun, gas itu kan naik, naik melalui transfer, terus naik ke atas, pistonnya dorong, nah saat piston sudah sampai atas, itu kan proses kompresi di sini terjadi ya. Saat kompresi terjadi, piston otomatis turun ke bawah. Nah, pada posisi ini disebut blow down duration. Ini yang menentukan
RPM bawah teman-teman itu drop atau enggaknya itu di sini. Teman-teman harus pahamnya di sini. Jadi pada saat posisi ini kan mau membuka transfer ya. Saat mau membuka transfer dan gas itu mau masuk, tekanan gas yang ada di dalam head yang ada di sini itu kan mulai perlahan turun, set masuk keluar lewat exhaust ini. Nah, pada saat posisi ini gas itu harus sepenuhnya terbuang, sudah sepenuhnya terbuang ya, nggak boleh ada sisa gas lagi di sini, sudah harusnya terbuang untuk digantikan gas segar yang ada yang akan masuk lewat transfer ini. Jadi kalau gas ini belum terbuang dan transfer mulai terbuka, gas dari transfer ini akan tertekan masuk ke dalam exhaust ini, ikut tertekan masuk ke dalam exhaust ini. Jadi saat gas itu piston itu membuka sepenuhnya, sebagian gas itu sudah hilang, sebagian gas dari transfer ini sudah hilang, bagiannya ikut kebuang ke dalam exhaust ini. Makanya sangat penting di sini untuk menentukan blowdown-nya itu, blowdown durasinya. Blowdown durasi cara mencarinya di buku yang kemarin tak sampaikan di link ada ya, nanti bisa teman-teman cari di situ. Nah, pada saat posisi ini kan piston mau turun, set. Nah gini, pada saat gini itu piston itu menarik gas yang ada di dalam knalpot, mengandalkan kevakuman yang ada di sini. Set, gini ditarik gini, set. Nah, gas di dalam knalpot itu dihisap kembali dan dijadikan tenaga atau dikompres lagi bersamaan gas yang masuk melalui lubang transfer ini. Jadi pada saat inilah luasan area ini yang menentukan RPM bawah teman-teman itu ngempos atau enggaknya. Dari situ dipahami ya. Apabila teman-teman memporting area ini terlalu lebar, area bawah ini, kiri kanan ini terlalu lebar, maka hisapannya, sepongannya itulah istilahnya, sepongannya itu berkurang, tidak bertenaga, tidak kuat untuk menghisap gas yang terbuang ke knalpot itu untuk masuk lagi ke sini. Jadi kevakumannya itu nggak kuat narik gas yang ada di dalam knalpot. Jadi pada posisi ini dan posisinya pistonnya turun, set gini, ini gas yang ada di dalam knalpot itu ikut ditarik. Jadi kalau portingannya ini terlalu lebar, kuman di sini tuh nggak kuat narik gas yang ada di dalam perut knalpot teman-teman itu. Kan gas yang dibuang itu kalau pada 2 tak itu dibuang terus ditarik lagi. Nah, pada posisi inilah, luasan area inilah yang menentukan RPM bawah teman-teman itu drop atau tidaknya. Bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian tak lanjutkan lagi ke berikutnya. Kemudian gambar ini teman-teman, gambar ini belum ada YouTuber manapun, YouTuber ataupun mekanik manapun yang menjelaskan cara pemodelan membentuk exhaust pot berbentuk kipas. Saya nggak tahu ya, ini merupakan rahasia mekanik ataupun nggak tahu cara membentuknya. Jadi masih mengira-ngira, oh ini dibikin lebar sekian, itu ada pedomannya ya teman-teman. Mungkin nanti setelah ini harapan saya banyak youtuber yang ikut menunjukkan video-video seperti ini ya. Jadi biar teman-teman yang menonton ataupun yang mengikuti itu tidak salah dalam mendesain. Terkadang kan ada yang mendesain bentuknya model kipas, set model kipas seperti itu, tapi nggak dijelaskan bentuknya seperti apa, acuannya bagaimana, dan teman-teman langsung mengikuti aja. Lah ternyata setelah jadi malah nggak karu-karuan. Nah, jadi sebelum saya bahas, penjelasannya seperti itu ya. Kemudian untuk pemodelan ini dulu hasil riset beberapa tahun saya yang lalu ya, sudah lama pokoknya. Untung aja filenya masih ada di PC. Ini tak print hasil risetan saya. Jadi waktu itu saya membuat piston diameter 59 dan tak tentukan tinggi exhaustnya 26,5. Kemudian deck clearance-nya, deck height-nya ini tak bikin 0,8. Deck height ini
ada pedomannya ya 0,8 ini pedoman 0,8 ini pedoman yang ideal untuk deck hack. Teman-teman bisa menggunakan 0,8 atau berapa terserah. Ada yang menggunakan itu benar-benar rata, jadi bibir piston itu benar-benar rata dengan bibir liner. Nah, itu nanti pembacaan durasinya juga udah beda lagi ya teman-teman. Ini pertama deck hacknya tak bikin 0,8, terus kemudian X-nya tak desain 26,5. 26,5 ini saya mengukurnya enggak dari sini ya, enggak dari bibir liner ya, tapi tetap dari sini ya, TDC ya. TDC ke ini pemodelan ini, garis biru yang melintang ini tuh tinggi exhaust saya ya. Terus kemudian ada ini R80. R80 itu radius. Itu ada rumusnya ya. Radius itu didapat dari mana? Nanti tak jelaskan. Tenang, santuy. Kemudian lebar exhaustnya ini tak bikin 43. Saya ambil 73% dari bor. Terus kemudian ini tak bikin desainnya seperti ini. Teman-teman bisa menggambar ini kalau yang menguasai AutoCAD, pakai AutoCAD lebih presisi, lebih akurat. Kalau nggak bisa AutoCAD, bisa gambar manual menggunakan busur dan lain-lain, jangka atau apa sembarang, terserah teman-teman enaknya pakai apa. Nah, lebih enak lagi kalau bisa menggunakan AutoCAD. Jadi di sini dulu aku menyimpan file ini di AutoCAD. Ini bisa dipahami. Nah, jadi garis merah ini adalah lebar exhaustku 43, tak tentukan lebar exhaustnya 43. Ini terus di sini pertemuannya 43 itu di sini, jangan di sini ya kan, di garis hijau ini. Nah, nanti rencananya kan dibikin kipas kan. Nah, jadi ini lengkungan R80. Untuk apa lengkungan R80 ini? Ini untuk menjaga agar piston itu tidak rompal atau tidak nyangkut di exhaust ini. Nah, ini kan sudah dijelaskan di channelnya Master Cendana. Kalau belum jelas bisa cek kembali di channelnya Master Cendana. Nah, dari sini sudah bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian lanjut ke pemodelan berikutnya. Nah, kemudian ini teman-teman, setelah model ini didapat, nah kita bikin batas maksimal. Garis lengkung busur ini didapat dari ini R80. Ini kan saya menggunakan R80 lengkungannya. R80 ini didapat dari bur kali 13% kali 10, maka didapat nilai angka 80 mili ya, jari-jarinya 80 mili. Nah, terus setelah terbentuk kita bikin batas maksimal ini. Batas maksimal ini didapat dari sini, pertemuan antara ini, nah, garis ini. Nah, ini ditarik ke sudut yang ini, radius yang paling bawah ini. Sudah bisa dipahami? Kemudian kita bikin radius lagi, radius R0,7 mili atau 7 mili. R7 mili ini didapat dari bor kali 13%. Nanti didapat radiusnya, radius yang ini lengkungan. Jadi nggak nyudut ya. Bikin model kipas itu nggak boleh sudut. Sini langsung tarik ke bawah, nggak boleh seperti itu. Itu pistonnya rawan kegerus ya, rawan nyangkut di ujung sini. Makanya disarankan untuk membuat radius. Radius ini didapat dari bor kali 13%. Makanya didapat nilai 7 mili. Jadi radius yang kecil ini adalah 7 mili. Nah, setelah itu kita menentukan batas ideal yang boleh diporting. Nah, garis merah ini, perhatikan garis merah ini. Di bawah sini tuh ada batas maksimal yang boleh diporting, teman-teman. Batas maksimal yang boleh diporting agar bawahnya tidak drop itu ini. Bor kali 20% dibagi 100. Maka nanti akan teman-teman dapati batas maksimal yang boleh diporting. Area sini jangan pernah diporting kalau tidak ingin bawahnya itu kedodoran. Kalau teman-teman maksa morting, bukan maksa ya, kadang ada yang kilaf, bukan salah lo ya, kilaf, kebablasan morting. Kadang ini dibesarkan ke sini, set, ke sini, set, terus ditarik ke sini. Nah, ini pasti bawahnya bakal kedodoran. Jadi jangan pernah membuat kalau tidak ingin bawahnya kedodoran memporting area sini ya. Area ini haram pokoknya. Kalau ingin memporting, ambil yang radius terluar dari bawaan standar. Terus kemudian teman-teman ukur ini.
hitung bor kali 20% bagi 100, teman-teman tarik garis dari sini, dari garis transfer ini, maka akan didapat batas maksimal yang boleh diporting. Ini dijamin bawahnya nggak bakal kedodoran. Setelah seperti ini kan didapat kita bentuknya, bentuk trapesiumnya ya, bentuk kipasnya nih, seret ini, nah melengkung. Bisa dipahami sementara ini? Terus kemudian kita mendapat hasilnya seperti ini teman-teman. Nah ini ya, ini tadi kita dapat tingginya ini 26,5 dari TDC, tinggi exhaust 26,5 dari TDC. Kalau diukur dari atas linear itu 27,3, kita pakai clearance 0,8, R yang ini tadi 80 mili, terus R yang sini ini 7 mili, terus batas yang boleh diporting ini 1,2 mili. Area sini nggak pernah tak porting ya, area sini nggak pernah tak porting. Yang tak porting itu dulu risetku, aku mencoba ini aja dari batas atas radius ini tak tarik ke atas, exhaust originalnya tak tarik ke samping, ketemunya ini 1,2 mili. Cara nyarinya seperti tadi yang tak sampaikan di gambar tadi. Exhaust standarnya 38, terus aku pakai 73%, lebarnya jadi 43. Nah, yang semula 43 itu kalau semula sebelum dicari itu bentuknya ini. Nah ini 43 itu awalnya posisinya di sini. Ini pertemuan antara radius dengan garis merah ini. 43 itu posisinya di sini. Setelah kita mendapat radius untuk sisi sini, maka posisi ini akan bergeser turun ini. Nah, turun ke sini. Yang semula 43 itu ada di atas sini, akhirnya jadi turun di sini, di radius yang sisi sini. Ini ya. Yang semula kan tadi di sini, terus turun di sini. Dan akhirnya jadinya seperti ini. Nah, ini model exhaust hasil risetku beberapa tahun yang lalu. Terbukti power bawahnya nggak ngedrop, power atasnya dapat. Dari sini bisa dipahami teman-teman. Kemudian untuk durasi didapat seperti ini. Nah, ini yes, teman-teman baca sendiri aja lah, nggak usah tak jelasin. Bagi yang ngerti pasti paham, tapi bagi yang teman-teman belum ngerti, mencoba dulu ya, sesuai yang tak ajari di awal tadi, cara menentukan tinggi-tingginya ini. Jadi setelah ini teman-teman nggak bakalan keliru dalam menentukan tinggi exhaustnya. Ini sebenarnya ya rahasia, bukan rahasia, tapi ya nggak tahu ya kenapa kok banyak yang belum bikin video seperti ini, atau nggak tahu, atau masih gimana, aku nggak tahu. Mungkin setelah video ini tak rilis, mungkin nanti bakalan banyak yang ikut membuat konten seperti ini ya. Aku malah seneng. Jadi nanti yang lihat itu bisa tahu, oh pedoman yang benar itu seperti itu. Jadi tidak asal niru dan hasilnya nggak sama. Modelnya kipas toh, nah, modelnya masih kipas. RPM atasnya dapat, RPM bawahnya nggak kedodoran. Jadi kalau ada yang mencontohkan ngukur exhaust itu, tinggi exhaust itu dari bibir linear ke sini, bagi yang tahu itu pasti diketawain. Tapi bagi yang tahu nggak tahu, khawatirnya itu dicontoh. Di sini saya tidak menggurui, tapi di sini saya melengkapi youtuber-youtuber yang membuat tutorial-tutorial agar teman-teman tidak salah dalam mengaplikasikannya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.